Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul instalasi Squid Server dan konfigurasi proxy server menggunakan Ubuntu untuk memenuhi mata kuliah administrasi jaringan. Presentasi ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Enda Yugo Asri, kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaldi, NIM 18041047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia, NIM 18041036. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Setiawati, NIM 180400159. Untuk pengertian dan fungsi proxy server akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aldi. Apa itu proxy? Proxy adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Fungsi proxy server yaitu meningkatkan keamanan pengguna, terus pemantauan trafik, dan mengakses jaringan atau website yang diblokir. Untuk cara kerja dan contoh proxy server akan dibawakan oleh rekan saya Nurul Alia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja proxy. Proxy sangat berperan penting sebagai penghubung komputer dengan internet, sehingga cara kerja program ini yaitu user akan menggunakan layanan pada server proxy, kemudian akan melakukan permintaan data yang terdapat di internet. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh server proxy. Soft proxy server. Jenis server proxy ini menyediakan koneksi ke server tertentu. Yang kedua, FTP proxy server. Jenis server proxy ini change lalu lintas permintaan FTP dan menggunakan konsep realing agar jam perkuliahan berjalan seperti pada jadwal yang ditentukan. Terima kasih. Untuk kelemahan dan kelebihan proxy server akan dibawakan oleh rekan saya Indah Setiawati. Kelemahan proxy server. Yang pertama, pengaksesan terhadap situs yang belum pernah dibuka sebelumnya akan menjadi lebih lambat karena klien harus meminta terlebih dahulu pada proxy. Kedua, bila proxy server terlambat melakukan update cek, maka klien akan mendapatkan kontak yang belum update ketika melakukan request kontak tersebut. Ketiga, kesalahpahaman fungsi di mana ada konten yang tidak sengaja diblokir. Keempat, kemungkinan terjadi keterlambatan pada proxy server dalam melakukan update. Untuk kelebihan proxy, yang pertama, keamanan jaringan lebih terjaga karena adanya proxy sebagai pembatas antara jaringan lokal dan jaringan luar internet. Kedua, terhadap fasilitas filtering, baik filtering pengguna, kontak, dan waktu akses. Ketiga, meningkatkan kinerja dari jaringan internet. Keempat, melakukan pemblokiran terhadap situs tertentu. Kelima, dapat mengurangi pengguna bandwidth dari koneksi internet user. Kesimpulan, proxy merupakan layanan keamanan internet yang penting bagi perusahaan. Dapat memantau pekerjaan karyawan hanya dengan menggunakan proxy ini. Dapat memblokir situs-situs website yang berpotensi akan mengganggu kinerja karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yugo Asri, NIM 18040085 dari kelas 5H akan mempresentasikan hasil tugas administrasi jaringan dengan judul penginstalan Squid konfigurasi proxy server menggunakan Ubuntu. Langsung saja saya akan presentasikan. Kita ketikkan sudoku, lalu passwordnya, lalu ketikkan sudo apt-get update, lalu enter, tunggu sampai prosesnya selesai.
Lalu kita ketikkan sudo apt get install squid, lalu enter. Kita tunggu sampai instalan squidnya selesai. Lalu kita ketikkan clear, lalu enter untuk membersihkannya. Lalu kita tuliskan if config, lalu sudo apt install net strip tools. Kita tunggu sampai instalan selesai. Lalu kita akan tulis if config, lalu kopikan IP address 10.0.2.15. Kita copy, lalu kita masuk ke Mozilla Firefox. Di sini kita akan mencoba pencarian YouTube bisa atau tidak. Kita pencarian. Nah, di sini kita bisa membuka situs YouTube dan kita akan mencoba lagi situs-situs yang lainnya. Kita klik new,
kita coba google.com. Apakah bisa atau tidak? Nah, di sini kita bisa membuka google.com. Lalu kita masuk ke open menu. Lalu preference. Lalu ke menu setting. Ini kita mencari menu setting. Scroll ke bawah. Kita pilih setting, lalu pilih manual proxy configuration. Di sini kita klik manual proxy configuration. Lalu kita pastekan ke HTTP proxy yang tadi kita copy IP address-nya 10.0.2.15. Lalu kita ketikkan portnya 3128, lalu oke. Kemudian kita kembali ke menu terminal. Kita ketikkan clear, lalu tuliskan cd/etc/quit, lalu enter. ls, enter, lalu ketikkan cp/squid.conf backup.squid.conf. Lalu enter. Lalu ls, enter. Kita ke sudo geditsquid.conf. Enter. Kita tunggu. Nah, di sini pencariannya ke Ctrl F, Ctrl+F, kita mencari ACL Connect, lalu enter. Lalu kita ketikkan ACL blog /web dst domain yang kita situs YouTube yang mau diblokir. Ini kita menggunakan youtube.com dan google.com. Lalu enter. Ketikkan http access deni blog web lalu kita pencarian dengan menggunakan Ctrl+F. Kita mencari http://access deni al, lalu enter. Di sini
Di sini Denny diganti allow. Allow. Lalu kita kembali ke terminal. Kita save dahulu, lalu kita kembali ke terminal. Kita tuliskan sudo service squid restart. Lalu enter. Di sini tuliskan password yang awal kita gunakan. Lalu enter. Kita tunggu. Lalu kita tuliskan sudo service squid status, enter. Nah, di sini sudah aktif running, proxy servernya sudah aktif. Kita coba apakah proxy-nya sudah berhasil atau belum. Sini kita masuk ke Mozilla Firefox. Lalu kita coba ketikkan youtube.com. Apakah sudah berhasil atau belum? Nah, di sini proxy-nya sudah berhasil. The proxy server is running. Lalu kita ketikkan google.com. Proxy-nya sudah berhasil atau belum? Nah, di sini sudah berhasil. Kita buka situs lain seperti facebook.com. Apakah bisa atau tidak? Nah, Facebook berhasil dibuka, bisa dikunjungi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.